Sekarang ini, kebanyakan dari kita kurang menghargai begitu mudahnya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang tersayang. Tersedia banyak aplikasi pesan singkat di ponsel pintar dan kita tinggal pilih salah satunya. Tapi, seperti apa ya komunikasi manusia sebelum ponsel pintar dengan pengenalan wajah dan kamera multi-megapiksel ditemukan? Sekitar 30.000 tahun yang lalu, sesaat sebelum zaman batu berakhir, nenek moyang kita tinggal di gua dan tidak tahu menau tentang iPhone. Tapi, mereka tahu caranya menggambar di dinding gua. Mereka membuat sistem simbol dan melukisnya di batu dinding gua untuk saling berkomunikasi. Ya, mirip dengan MMS kuno, semua lukisan itu berisi banyak informasi bermanfaat, misalnya kalender pertama atau peristiwa sejarah. Sinyal asap. Metode komunikasi jarak jauh ini memang keren. Bangsa Yunani mulai mengembangkan sistem sinyal asap alfabet sekitar 150 tahun sebelum Masehi. Semua huruf Yunani diubah menjadi karakter numerik dan pesan pun yang lebih mirip dengan SMS ini bisa mudah dikirim oleh dua orang yang memegang obor. Ada juga para pelari. Karena beberapa wilayah kerajaan Yunani dan Romawi saling berjauhan, sinyal asap tidak akan terlihat. Maka, orang-orang gesit dan terlatih mengirimkan pesan dengan berlari. Pesan yang mereka bawa berupa surat super penting seperti instruksi militer atau undang-undang yang harus segera diberlakukan. Kalau kita bandingkan lagi, pesan ini seperti surel. Merpati juga piawai mengirimkan pesan. Pos merpati sudah muncul dari dulu dan masih digunakan sampai saat ini. Meski sekarang, para penggemarnya lebih memanfaatkannya untuk mencari kesenangan, bukan kebutuhan. Alasannya, karena merpati secara alami mampu mencari jalan pulang. Perlu diingat, tidak sembarang merpati mampu mengirim pesan. Hewan ini harus dibiarkan secara khusus agar menguasai navigasi jarak jauh. Di beberapa daerah, drum digunakan sebagai alat komunikasi. Suaranya sangat nyaring sehingga bisa menggema sampai desa-desa yang jauh. Ada sinyal drum khusus yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting dan cara kerjanya seperti sandi Morse. Metode komunikasi ini ditemukan oleh Samuel Morse pada awal abad ke-19. Semua alfabet dijadikan sandi berupa titik dan garis. Kebanyakan orang mengira sandi Morse hanya mengandalkan sistem pendengaran. Tapi, sandi ini juga bisa divisualkan dengan cahaya. Ayo kita lompat beberapa tahun. Oke, berpuluh tahun. Dan sampailah di pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, komunikasi radio sudah digunakan selama berpuluh tahun. Sudah waktunya mengeksekusi ide yang revolusioner. Aku tahu, kamu pasti sedang membayangkan ponsel pintar terbaru dari produsen favoritmu, kan? Oh, belum sampai situ. Saat itu, orang-orang kesulitan memegang ponsel lawasnya. Saat melakukan panggilan, prosesnya begitu rumit. Iya, aku serius. Tidak nyaman dan kurang enak dilihat. Nenek moyang ponsel modern muncul di Swedia pada tahun 1960. Beda jauh dari ponsel pintar super tipis punyamu karena sangat tebal dan berat. Sebetulnya, perangkat ini bukan telepon, tapi suatu sistem yang dikenal sebagai Mobile Telephone System A. Alat ini sepenuhnya otomatis sehingga bisa dipindahkan. Tapi, untuk memindahkannya diperlukan mobil karena handsetnya harus dipasang di dalam. Selain itu, perangkat seluler ini perlu operator untuk meneruskan panggilan. Wah, sepertinya kotak logam besar yang harus selalu diangkut kemana-mana dengan mobil ini bukan contoh komunikasi nirkabel yang tepat, iya kan? Telepon seluler pertama diproduksi pada tahun 1973. Saat itulah Martin Cooper, teknisi senior Motorola, menelepon perusahaan saingannya dan mengatakan dia sedang berbicara di telepon seluler. Namun, dia tidak menyebutkan alat yang dia gunakan itu seberat 1 kg, punya antena berukuran sekitar 23 cm x 10 cm, dan dijuluki batu bata. Percakapan hanya bisa berlangsung selama 30 menit, karena setelahnya dayanya harus diisi selama 10 jam. Model berikutnya dirilis 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1983. Model ini menjadi ponsel komersial pertama. Pelanggan harus merogoh koceknya sebesar hampir 54 juta rupiah untuk mendapatkan telepon dengan waktu bicara setengah jam dan waktu siaga 6 jam ini. Perangkat ini juga dapat menyimpan hingga 30 nomor telepon. Wah, bahkan dengan harga selangit, performa ponsel ini tidak bagus.
Nah, sekarang kamu tahu kan, pada masa awal perkembangan telepon seluler, para produsen mengincar para pebisnis yang punya mobil cepat dan bepergian dengan pesawat, bukan kalangan masyarakat biasa. Itulah salah satu alasannya mengapa ponsel lawas biasanya digunakan di mobil, tidak muat dikantongi di saku celana jeans. Lalu pada 1989, ponsel portabel pertama, Motorola Microtech 9800X, muncul di pasaran. Ya, portabel berarti bisa dimasukkan ke saku baju. Kalau sakunya muat, ponsel ini berwarna hitam, berbahan plastik, dan ada tutupnya. Meskipun ponsel ini dibangga-banggakan dengan sebutan mikro, panjangnya masih lebih dari 23 cm dan beratnya lebih dari 340 gram. Wah, itu sih seberat satu kaleng sup. Mungkin terlalu berat dikantongi di saku baju? Terobosan super penting terjadi pada 1992. Pesan teks pertama kali dikirim. Bunyinya, Selamat Natal. Tahun 1994, ponsel pintar pertama diproduksi. Tunggu dulu, ponsel pintar di sini berbeda dari perkiraanmu. Ponsel yang disebut IBM Simon Personal Communicator ini lebih mirip dengan pencatat rencana daripada ponsel. Mereka yang mengeluarkan uang 12 juta rupiah untuk membeli gawai ini bisa membuat kontak dan daftar tugas serta melakukan panggilan. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan si Simon. Sementara itu, baterainya hanya bertahan selama 1 jam. Tetap saja, perangkat ini terjual lebih dari 50.000 unit. Seiring waktu, ponsel mulai menjadi lebih ramping dan punya fungsi baru. Harganya juga semakin terjangkau. Ditambah lagi pada 1995, untuk pertama kalinya ada pilihan warnanya. Siemens S10 menawarkan 4 warna. Kemudian, proses perkembangan ponsel pintar semakin pesat. Akhir tahun 1990-an, pengguna ponsel yang paling beruntung bisa merasakan layanan internet dan surel di ponsel mereka. Pada tahun 1997, Snake yang legendaris itu diluncurkan di Nokia 6110. Peristiwa ini menandai awal mulanya adanya game ponsel. Kamu pernah lupa waktu pada saat bermain Snake? Nah, beritahu di kolom komentar ya. Nanti kita hitung ada berapa banyak. Pada November 2000, era obsesi swafoto resmi dimulai. Atau mungkin beberapa waktu kemudian. Saat ponsel berkamera terintegrasi pertama kali muncul, belum ada yang tahu tentang swafoto. Ponsel bernama JSH04 diluncurkan oleh perusahaan Sharp. Ponsel ini memiliki kamera bawaan 110.000 piksel dan layar 256 warna. Bobotnya kurang dari 85 gram, sedikit lebih berat dari bola tenis, dan panjangnya 13 cm. Lebih ringan dan hampir 2 kali lebih kecil dari ponsel lawas. Ponsel itu hanya tersedia di Jepang. Dunia Barat baru tertarik pada ponsel kamera 2 tahun kemudian. Pada 2007, ponsel pintar pertama dengan layar sentuh muncul di pasaran. Pada 2011, gawai ini sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. 4G, pengenalan suara, aplikasi kesehatan dan kebugaran, serta banyak fitur keren lainnya membuat ponsel pintar tak tergantikan bagi kebanyakan orang. Tapi, gawai modern sangat jauh berbeda dari ponsel lawas. Ponsel pintar tertipis saat ini, ketebalannya kurang dari 5 mm. Tidak lebih tebal dari helaian spaghetti. Meskipun sangat ramping, gawai ini dilengkapi dengan aplikasi yang berguna dan menghibur. Ponsel pintar juga menjadi jauh lebih ringan. Yang paling ringan berbobot sekitar 85 gram, lebih ringan dari setumpuk kartu remi. Ukurannya juga berkurang drastis. Sekarang ini, ponsel pintar terkecil muat dimasukkan ke saku karena ukuran maksimumnya 11 cm. Namun demikian, sebagian orang ingin ponsel pintar yang lebih besar. Semakin besar layarnya, akan semakin nyaman untuk menonton video dan bermain game. Itu sebabnya, banyak gawai memiliki layar berukuran besar sekaligus ringan. Ponsel terbesar panjangnya mencapai 20 cm. Itu hampir sepanjang ponsel lawas. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.